sebelumnya, Lausa Shirley juga mau mengucapkan selamat tahun baru 2022. Meskipun hari ini sudah masuk ke minggu ketiga di tahun yang baru ini. Tapi Lausa Shirley mau ajak supaya kita semua tetap semangat, terus semangat untuk ikut Tuhan Yesus Kristus, dan juga untuk tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Lausa mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Yuk semuanya bangkit berdiri ya. Pujian ini. Suki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Masih dengan tetap bangkit berdiri, mari kita semua masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena di minggu ini kami boleh memulai ibadah kami dengan satu pujian yang menaikkan sukacita kami. Terima kasih karena Tuhan yang terus menolong dan memimpin kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau beribadah dengan sikap yang benar, dengan hati yang benar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh menolong kami untuk hanya mengarahkan pikiran dan hati kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik semua masih dengan tetap berdiri ya, karena Lausa mau ngajarin atau mau ngajak kita nyanyikan satu lagu yang mengatakan bahwa meskipun banyak masalah, meskipun banyak kesulitan yang kita hadapi, bahkan meskipun gunung-gunung beranjak, tetapi kasih Tuhan Yesus itu terus setia ada bersama dengan kita. Yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Tidak akan bergoyang kasih cinta kita kepada Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan
Wah, luar biasa sekali. Cinta dan kasih Tuhan terus menyertai akan hidup kita. Puji Tuhan. Belum capek kan? Lause masih mau ajak untuk kita semua bangkit berdiri. Terus dengan berdiri, Lause mau ajak kita nyanyikan pujian bahwa ada cinta Tuhan, ada kasih Tuhan yang terus menyertai kita sehingga kita tidak perlu takut menghadapi tahun yang baru ini. Kita nggak perlu takut dengan pandemi, kita nggak perlu takut dengan hal-hal yang lain karena ada Tuhan yang menyertai dan memimpin kita. Kita mau nyanyikan pujian Tuhan Allah di tengah kita. Yuk, dengan tetap semangat ya. Kita sehingga kita tidak perlu takut dan gentar. Di tengah kita besar, Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, Tuhan Allah terus ada dan menyertai kehidupan kita. Besar. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Fang-Fang. Mari setiap kita boleh duduk dan menenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau naikkan pujian memperkenankan hati Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Fangfang. Silakan Lause Fangfang. Selamat siang adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu, atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami ini. Ya Tuhan, sekarang yang mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang pimpin agar kami dapat mengerti firman yang disampaikan. Biarlah kami dapat mengaplikasikan firman tersebut di dalam kehidupan kami ini. Dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu Lause Brian cerita apa? Ya, cerita tentang kejatuhan manusia. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden. Nah, hari ini Lause nggak akan cerita. Kita akan buka Alkitab kita bedah. Buka Kejadian pasal 4. Sudah? Nah, Kejadian pasal 4, Kain dan Habel. Jadi, setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, mereka keluar, mereka memiliki anak, ada Kain dan Habel. Kain jadi apa? Ya, Kain jadi petani, Habel jadi gembala. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan hasil dari yang mereka kerjakan, mereka mempersembahkan hasil tersebut kepada Tuhan untuk menjadi persembahan. Kain mempersembahkan hasil kebunnya. Habel mempersembahkan hasil ternaknya. Tapi Tuhan hanya mengindahkan persembahan Habel. Dan Kain menjadi marah. Kain menjadi iri. Kain marah, kenapa Tuhan mengindahkan Habel doang? Nah, adik-adik begini, kita lihat Kain pada ayat 3. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban kebakarannya. Adik-adik, masalahnya bukan Kain kasih tanaman, Habel kasih domba. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah Tuhan melihat hati. Tuhan tahu hati Kain itu jahat. Hati Kain itu tidak terarah kepada Tuhan. Hati Kain tidak mengasihi Tuhan. Tahu dari mana? Responnya terhadap hal ini. Responnya adalah hatinya panas. Dia sangat marah. Di ayat 6 dibilang hatimu panas dan mukamu muram. Tuhan udah ngasih tahu. Kamu berbuat baik. Maka hatimu akan senang. Ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan engkau. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini Kain sebelum membunuh Habel. Tuhan udah kasih tahu, hati-hati loh. Tapi respon Kain gimana? Kain berbuat dosa, Kain gak berhasil berkuasa atas dosanya, dan Kain membunuh Habel. Sementara itu Habel mempersembahkan korban dengan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang terarah kepada Tuhan. Karena dibilang di sini, Habel memberikan anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Itu adalah yang terbaik yang bisa Habel berikan kepada Tuhan. Kalau Kain mengasihi Tuhan, dia pasti juga akan memberikan yang terbaik. Dan ketika Tuhan memperingati dia, Kain akan mendengar perkataan Tuhan tersebut. Nah, setelah Kain membunuh Habel, Tuhan menghukum Kain. Dibilang, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Nah, di sini sebetulnya Tuhan mengusir Kain. Mengusir bukan mengusir dari tempat itu doang, bukan dari daerah itu doang. Tapi Tuhan mengusir Kain dari hadapannya. Dari hadapanku. Lalu hukuman Tuhan bukan itu doang, bukan diusir doang. Lanjut lagi ayat 12.
Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, adik-adik ingat gak waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Hukuman buat Adam apa? Kita lihat. Di pasal 3 ayat 17. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Nah, adik-adik kita bisa lihat di sini. Dosa bukan merusak hubungan manusia dengan Tuhan doang, tapi juga merusak hubungan manusia dengan alam. Manusia seharusnya berkuasa atas alam. Seharusnya alam bisa memberikan hasil terbaiknya kepada manusia. Tapi karena dosa, alam tidak lagi memberikan hasil terbaiknya kepada manusia. Bahkan manusia pun takut sama alam. Lalu Kain bilang, hukumannya terlalu berat. Dia nggak bisa tanggung. Dan Tuhan menjanjikan kepada Kain bahwa Tuhan akan menjaga Kain. Orang yang membunuh Kain akan dibalaskan 7 kali lipat. Ada di ayat 15. Nah, siapa yang dimaksud orang itu? Ya, anak Adam dan Hawa yang lainnya, keturunan Adam dan Hawa yang lainnya. Meskipun di Alkitab cuma disebut Kain, Habel, Set, sebetulnya anak Adam dan Hawa bukan mereka doang, masih ada lagi. Lalu kita lanjut ke ayat 17. Di ayat 17 sampai ayat 22 itu menjabarkan tentang keturunan Kain. Kain memiliki anak Henok memiliki anak Irad memperanakan Mehujael memperanakan Metusael. Nah, tapi Lause mau ajak adik-adik semua bandingin ini sama Kejadian 5 tentang keturunan Adam. Ada agak bedanya. Di pasal 4 keturunan Kain cuman dibilang dia memperanakan dia. Sementara di keturunan Adam memperanakan Set, kemudian dia mati. Adam memperanakan Set, kemudian dia mati. Set memperanakan Enos, lalu dia mati. Nah, bedanya adalah di kata mati. Kenapa di keturunan Kain gak disebut kata mati, sementara di pasal 5, keturunan Adam disebutkan kata mati? Karena adik-adik, keturunan Kain sudah pasti mati. Keturunan yang tidak diselamatkan oleh Tuhan. Keturunan Kain ini hidup jauh daripada Tuhan dan mereka tidak mengasihi Tuhan. Mereka pun tidak mencari Tuhan. Sementara keturunan Adam adalah keturunan yang Tuhan kasihi. Jadi dijelaskan bahwa keturunan Adam akan mati, tapi akan bangkit lagi bersama dengan Tuhan. Nah, tahu dari mana keturunan Kain hidupnya jauh daripada Tuhan? Kita lihat keturunan dia yang namanya Lamek. Ada di ayat 19. Lamek keturunan ke-6 dari Kain. Baru ke-6. Lamek punya berapa istri? Ada 2. Sementara itu di Kejadian 2. Kita buka Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Seorang laki-laki bersatu dengan istrinya. Pada bahasa aslinya, laki-lakinya dihitung satu. Maksud Lause pada bahasa aslinya tuh menjelaskan laki-lakinya dalam bentuk tunggal, dalam bentuk satu. Dan perempuannya dalam bentuk tunggal juga, dalam bentuk satu. Jadi kayak, kalau bahasa Inggris kan ada tuh jamak sama tunggal. Ada boys, ada boy. Ada girls, ada girl. Pada bahasa aslinya ini adalah boy, girl. Jadi satu dan satu.
Tuhan tidak menghendaki poligami. Tapi di sini Lamek melakukan poligami. Poligami, dia memiliki istri lebih dari satu, dia memiliki 2 istri. Lalu kita lanjut ke ayat 23. Di sini Lamek memberikan sajak kepada istri-istrinya. Memberitahukan sajak. Sajaknya bukanlah sajak yang indah. Sajak yang penuh dengan kebencian. Dikatakan, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Nah, ada yang salah gak dari sajak ini? Banyak yang salah. Pertama, dia ngebunuh orang yang ngelukain dia. Lukanya parah gak? Enggak. Cuman memar. Untuk pembelaan diri, itu enggak perlu sampai membunuh orang itu. Tapi karena dia memar, dia membunuh orang itu. Itu balas dendam yang sangat kejam, melebihi yang seharusnya. Lalu dia bilang kalau Kain dibalas 7 kali lipat, maka dia harus dibalas 77 kali lipat. Kenapa? Karena di sini dia sombong. Kain cuma dibalaskan 7 kali lipat oleh Tuhan. Tapi dia dengan dirinya sendiri, dia bisa membalaskan 77 kali lipat. Emangnya bisa? Ini kesombongan dia. Nah, adik-adik, setelah kita melihat keluarga Kain dan bagaimana asal mulanya keluarga Kain menjadi seperti ini, bagaimana respon kita? Asal mula keluarga Kain bisa jadi seperti ini adalah karena Kain iri kepada Habel. Rasa iri itu sangat menggerogoti hatinya sehingga dia berbuat dosa, sehingga dia membunuh Habel. Padahal Tuhan udah kasih peringatan, hey, ingat berbuat baik. Kalau nggak berbuat baik, dosa udah nunggu tuh. Kamu harus berkuasa atas dosa tersebut. Adik-adik, kita boleh marah. Tuhan Yesus juga pernah marah. Tapi kita harus bisa mengendalikan emosi tersebut. Maka dari itu adik-adik kita harus ingat, ketika kita marah, ketika kita emosi, ketika kita membenci sesuatu, kita harus jaga hati kita. Jangan sampai kita berbuat dosa, jangan sampai kita membunuh orang tersebut. Kalau Tuhan mengingatkan kita untuk berbuat baik, maka dengarkanlah bagaimana Tuhan mengingatkan kita. Tuhan memberikan kita Roh Kudus, suara yang ada di dalam hati kita, mengingatkan kita untuk hidup jauh dari dosa. Kita harus dengarkan suara itu. Dan ketika kita benci, ketika kita merasa benci, kesal, marah, kita harus bisa mengendalikannya. Dan kita harus bisa berkuasa atas dosa. Memang susah. Karena adik-adik dan Lause, kita semua adalah manusia yang berdosa dan kita pasti lebih menyukai dosa. Maka dari itu adik-adik kita harus minta pertolongan daripada Tuhan agar kita bisa berkuasa atas dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kira Tuhan yang pimpin kami, setiap masing-masing dari kami agar kami dapat mengendalikan emosi kami, agar kami tidak terjatuh ke dalam dosa. Kira Tuhan juga pimpin kami, agar kami mau mendengarkan Engkau, mau mendengarkan Roh Kudus. Dan biarlah kami dapat hidup semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan setulus hati kami, dan biarlah kami dapat semakin serupa dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan ini semua berat, kami tahu dosa itu sangat menyenangkan. Kiranya Tuhan yang pimpin kami agar kami dapat hidup jauh dari dosa.
Dalam nama yang kudus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan buat Tuhan. Mari setiap kita boleh memberikan persembahan yang terbaik. Kalau adik-adik sudah bisa scan QR code, silakan scan QR code. Tetapi kalau buat adik-adik yang tidak bisa, ayo kalian ambil uang jajan yang mama papa siapkan buat kamu dan berikan kepada Tuhan. Boleh dititipkan ke mama papa yang sekarang sudah beribadah langsung ke gereja GKI Bungur, dan titipkan untuk dimasukkan ke dalam kantong persembahan ya. Kita bersyukur sama Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari saat ini kita mau angkat pujian Allah itu baik. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan Tuhan yang terus menyertai dan memimpin kami. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia kepada Tuhan, yang terus mengasihi Tuhan dan yang terus cinta Tuhan. Dan kami mau bawa persembahan kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan terima persembahan kami menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause Shirley kembali mengingatkan untuk kalian membuat judul tema cerita hari ini, kemudian ayat hafalan dan bahan ceritanya, kemudian difoto dan dikirimkan melalui WA kepada lause-lause kelas kalian.
Lausa-lausa akan terus menunggu catatan ibadah dari adik-adik semua. Nah, sekarang masih dengan tetap bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita dengan kita menaikkan pujian Bapa, terima kasih. Dan kami kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan kami hanya bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang sudah boleh memimpin dan menyertai kami di sepanjang minggu yang baru, tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan setia dan terus taat kepada Tuhan dan kepada orang tua kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik. Sampai berjumpa dan selamat hari Minggu.